Ketemu kembali dengan berita Timnas. Kami sajikan berita-berita seputar kemajuan sepak bola Indonesia dengan topik menarik tentunya. TC jangka panjang akan dilakukan lagi 40 nama yang mengikuti TC di Turki. TC jangka panjang akan dilakukan lagi oleh Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. TC yang akan berlangsung di Turki itu akan membawa sekitar 30-40 pemain Timnas yang kemudian akan menjadi 23 pemain saat gelaran Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar dari tanggal 12 Januari 2024 hingga 20 Februari 2024. TC Timnas yang akan dimulai pada tanggal 20 Desember hingga 6 Januari. Kali ini bahasan bukan lagi mengenai polemik antara klub-klub di Indonesia dengan PSSI, karena Liga Indonesia sendiri akan jeda kompetisi yang dimulai tanggal 19 Desember 2023 hingga 3 Februari 2024. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji mengungkapkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah meminta 30 pemain untuk TC di Turki. Namun, jumlahnya kemungkinan bisa bertambah. Jumlah 30 pemain masih belum pasti ya. Bisa bertambah tapi bukan bisa berkurang. Bisa bertambah dari 30 ke 40 pemain tergantung kebutuhan, imbuh Sumarji. Nama-nama yang dipanggil tak akan jauh berbeda dengan yang dipanggil saat menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia. Namun dari nama tersebut kemungkinan akan ada beberapa nama yang akan dicoret karena tidak sesuai dengan harapan STY. Yang menariknya adalah dari 27 nama yang dibawa STY saat laga kualifikasi Piala Dunia tersebut, ada 9 nama pemain Timnas U23. Seperti di pos penjaga gawang ada Hernando Ari, Elkan Bagot dan Rizky Ridho serta Pratma Arhan di posisi bertahan, Arhan Fikri dan Witan Sulaiman di tengah dan duet Hoki Caraka bersama Ramadan Sananta di posisi penyerang. Diperkirakan ada 3 nama yang menurut analisa tim BWI akan dicoret yaitu Adam Alis tengah, Andi Setio belakang, serta Dimas Derajat penyerang. Dimas Derajat kemungkinan tidak akan dipanggil karena masih pemulihan cedera yang didapat saat melawan Irak. Untuk menggantikan 3 nama tersebut akan hadir Justin Hubner yang proses naturalisasinya diharapkan selesai Desember 2023 ini, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang saat melawan Irak tengah cedera, serta Stefano Lillipali pemain lokal yang tengah bersinar di Beri Liga 1. Lengkap 27 pemain dari timnas senior yang akan dipanggil, namun bisa juga ada penambahan baru dari pengamatan tim pelatih di kompetisi Beri Liga 1 namun itu pun tidak akan lebih dari 1 atau 2 nama. Sedangkan sisanya adalah 12 pemain yang memperkuat Timnas U23 di kualifikasi Piala Asia U23, menggenapinya adalah Beckham Putra dari Persib Bandung. Jika demikian maka TC kali ini selain pemantapan untuk Timnas senior yang akan berlaga di Piala Asia tetapi juga TC awal untuk pemain yang dipersiapkan dalam laga Piala Asia U23 yang akan berlangsung 15 April 2024 hingga 3 Mei 2024. Oleh Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, TC yang akan berlangsung di Turki itu akan membawa sekitar 30-40 pemain Timnas yang kemudian. Perkiraan nama 40 pemain yang akan dipanggil. Penjaga gawang yang akan dipanggil. 1. Nadeo Argawinata Borneo FC Samarinda. 2. Muhammad Riyandi Persis Solo. 3. Hernando Ari Persebaya Surabaya. 4. Dava Fasya Sumawijaya, Borneo FC. 5. Nuri Agus Wibowo, Bekasi FC. Pemain belakang yang akan dipanggil. 6. Wahyu Prasetyo PSIS Semarang. 7. Rizky Ridho Persija Jakarta. 8. Jordi Amat Johor Darul Teasim. 9. Elkan Bagot Ipswich Town. 10. Sandy Walsh Cafe Mechelen. 11. Shane Patinama Viking FK. 12. Asnawi Mangkualam Jeonam Dragons. 13. Alveandra Dewangga, PSIS. 14. Ilham Rio Fahmi, Persija. 15. Komang Teguh Trisnanda, Borneo FC. 16. Muhammad Fajar Fatur Rahman, Borneo FC. 17. Justin Hubner Wolverhampton. 18. Pratama Arhan Tokyo Verdy. 19. Edo Febriansah Persib Bandung. Pemain tengah yang akan dipanggil. 20. Sadil Ramdhani Sabah FC. 21. Mark Klok Persib Bandung. 22. Rahmat Irianto Persib Bandung. 23. Ricky Kambuaya Dewa United. 24. Witan Sulaiman Bayangkara FC. 25. Egy Maulana Dewa United. 26. Stefano Lillipali Borneo FC Samarinda.
27. Arhan Fikri Arema FC. 28. Yakob Sayuri PSM Makassar. 29. Ivar Janer. 30. Marcelino Ferdinand. 31. Doni Tripamungkas, Persija. 32. Muhammad Raihan Hanan, Persija. 33. Jim Kellis Royer, Persik. 34. Muhammad Zaki Asraf, PSM. 35. Titan Agung Bagus Fawasi, Bayangkara FC. 36. Becam Putra Persib Bandung. Nama pemain depan yang akan dipanggil. 37. Hoki Caraka, PSS Sleman. 38. Ramadan Sananta, Persis Solo. 39. Dendi Sulistiawan, Bayangkara FC. 40. Rafael Struik, Ado Den Haag. ST butuh TC jangka panjang. TC Timnas yang rencananya akan ke Turki kali ini tidak akan ada polemik dikarenakan Liga Indonesia memasuki masa jeda sebagai bentuk dukungan untuk Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia. Namun hal klasik lainnya juga timbul di mana pemain yang berkarir di luar negeri kemungkinan tidak dapat bergabung dikarenakan TC bukanlah kalender FIFA. Terkecuali 4 pemain yang bermain di Liga Malaysia seperti Jordi Amat dan Sadil Ramdhani juga dari Liga Korea dan Jepang seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan bisa mengikuti TC karena liga mereka telah berakhir atau memasuki masa jeda. Begitu pula kemungkinan Shane Patinama dapat ikut serta dalam TC karena divisi utama Norwegia berakhir pada 2 Desember. Pemain-pemain yang berkiprah di berbagai tingkatan kompetisi Inggris tentunya tak akan mendapat izin, maka untuk Piala Asia pemain seperti Elkan Bagot, Justin Hubner, Sandy Walsh dan Marcelino Ferdinand, begitu pula Rafael Struik dan Ivar Jenner paling tidak 4 hari sebelum Piala Asia baru bisa bergabung di Qatar. Sepertinya untuk Piala Asia 2023 Qatar mereka akan mendapatkan izin karena ini adalah kalender FIFA. TC jangka panjang sangatlah penting bagi Shin Tae-yong untuk dapat meningkatkan fisik dan mental pemain. Di kanal YouTube Helmi Yahya Bicar pelatih Indra Safri menceritakan, pertama kali Shin Tae-yong masuk di Indonesia, pertama yang ketemu dengan Shin Tae-yong pelatih adalah saya, di Hotel Mulia waktu itu, kita berdiskusi hampir setengah jam, ungkap Indra Safri. Coach Shin menanyakan kira-kira apa sih yang menjadi masalah di sepak bola Indonesia terutama pemainnya. Saya menyampaikan 1 masalah fisik, 2 masalah mental, Coach Shin sepakat dari awal penglihatan, imbuhnya. Kemudian, ST mengakui mental dan fisik pemain timnas cukup buruk setelah setahun melatih. Namun TC kali ini bukan hanya masalah mental dan fisik saja. Permintaan ST untuk TC jangka panjang juga menyangkut masalah kebugaran dan taktik. 2 hal terakhir inilah yang dipandang sebagai bagian dari hancur leburnya permainan timnas Indonesia dalam 2 laga awal di kualifikasi Piala Dunia saat menghadapi Irak dan Filipina. Permainan yang sama sekali tidak enak untuk ditonton. Piala Asia merupakan pertaruhan buat ST di mana dalam turnamen level Asia ini ditargetkan untuk lolos ke putaran selanjutnya di mana timnas Indonesia tergabung dalam grup bersama Jepang, Irak dan Vietnam. Tentu sangat berat. Apalagi timnas Indonesia seperti kena mental setelah kekalahan dari Irak dan ditahan imbang Filipina. Disinilah pentingnya TC jangka panjang untuk ST dalam meramu pasukannya untuk tampil baik di Piala Asia agar bisa mencapai target yang dibebankan. ST ingin pemain tampil prima dalam pertandingan yang berat dan yang terpenting Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bisa menjalankan instruksi ST dengan baik dan dapat menerapkan taktik yang diinginkan. Apalagi dengan membawa 40 pemain yang kemungkinan diisi oleh pemain yang akan berlaga di Piala Asia Senior dan pemain yang dipersiapkan untuk Piala Asia U23 tentunya ST ingin 2 timnas tersebut melakukan latihan bersama sehingga memahami taktik permainan yang diinginkannya. Apalagi 9 pemain timnas U23 tergabung dalam timnas senior.